kayak keluarga sendiri, udah kayak adik sendiri. Asila kan Masya Allah ya, suaranya udah gift itu mah. Pokoknya Asila sukses, semangat terus, jangan yang jelek-jeleknya yang dilihat, tapi yang support positifnya yang harus Asila lihat, karena itu penting banget untuk Asila bisa terus maju. Pokoknya semangat terus, yang kurangnya diperbaiki, terus fokus sama karya aja ke depan, udah fokus sama tujuannya ke depan untuk apa gitu ya, untuk membanggakan Abi sama Momi, untuk bisa menjadi seorang bintang, untuk menjadi seorang diva, penyanyi hebat, itu aja fokusnya, nggak usah fokusin hal-hal yang membuat Asila jadi down. Ya dulu Dede manggung dari panggung ke panggung, terus bikin lagu. Ya mungkin ada kesibukan yang lain ya kan. Bilar kan saat ini kan masih memang lagi fokus sama dunia bisnisnya lah. Sibuk aja sih. Kalau saya kemarin kan saya lihat di postingan ada kedatangan tamu tuh yang mungkin ya membicarakan masalah bisnis lah kali. Ketika dia mengucapkan bahwa support sistemnya dia adalah keluarga, anak, suami, segala macam, itu adalah sesuatu yang sifatnya tanda petik sudah dipersiapkan untuk dia berikan jawaban seperti itu. Kalau kita lihat bahwa ketika dia mengingat-ingat jawaban segala macam, kebanyakan gerakan matanya itu misalnya ke arah kanan atasnya dia gitu. Dan itu pola yang sama berulang ketika mengucapkan jawaban yang lain-lain. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang konferensi pers, tidak ada konferensi pers yang tidak direncanakan. Itu dulu kita garis bawahi. Jadi setidak siap apapun dia sudah mempersiapkannya. Dan buat saya ini adalah konferensi pers yang cukup bagus dari Lesti, di mana dia itu sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Jadi ya itu semua adalah jawaban template yang diberikan oleh Lesti terkait tentang ucapan terima kasihnya. Apakah kemudian ada ekspresi lain, ekspresi apakah itu marah, apakah itu sedih, segala macam, nggak ada. Jadi apapun yang sudah terjadi itu sudah lewat buat Lesti. Ya, kecuali suatu hari nanti misalnya ada kejadian lagi, mudah-mudahan enggak. Lesti itu sebuah totally different game, itu orang yang berbeda, entitas yang berbeda. Jadi buat saya yang bisa dilakukan Lesti adalah memberikan sebuah katakanlah yang bisa dilakukan Lesti adalah sebuah alasan, apakah itu betul atau tidak, tetapi itu adalah yang digunakan Lesti, dipersiapkan Lesti untuk ketidakhadiran suaminya. Nah, untuk apakah itu karena merasa malu, karena apa, kita harus masuk ke Bilarnya, bukan ke Lesti. Dan mengecek, memang betul adanya laporan di sini, tapi sampai sejauh ini klien kami belum menerima panggilan. Juga kita fokus terhadap laporan-laporan yang sedang berjalan, termasuk ada laporan yang kemarin mungkin ada pelapor juga yang kita dapat informasi juga klien kami juga katanya dilaporkan, tapi kami belum mengkonfirmasi dan mengecek untuk yang itu. Tapi yang sekarang memang ada benar laporannya di Direktorat Kriminal Umum, dan kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan bila mana sudah ada panggilan resmi akan kooperatif hadir sebagai warga negara yang baik dan juga mengikuti proses yang dijalani di kita lihat kalau misalnya memang kita kan juga sudah punya surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi terhadap klien kami ya. Bila mana memang diharuskan hadir pasti akan kami hadirkan, tapi bila mana cukup dengan surat kuasa khusus yang kami sudah punya ya mungkin ya nggak perlu hadir. Nggak mau nyampein dulu di sini, yang pasti untuk sementara kita fokus dalam proses perceraiannya yang minggu depan sudah disidangkan. Sementara ini masih dengan keputusan yang sama bahwa ingin berproses untuk melakukan proses cerai, tapi seperti ku sampaikan secara baik-baik, tidak mau ribut-ribut. Ya tapi kalau udah kayak gini saya nggak tahu nih nanti ke depannya, kalau udah ada banyak laporan, ada satu laporan, ada dua laporan, kita juga akan menempuh jalur hukum, kita juga akan mencari konstruksi hukum untuk mengamankan klien kami, dan juga kalau misalnya klien kami merasa dirugikan ya kita juga tidak akan mungkin juga membuat laporan atau mengajukan gugatan yang lain. Tergantung klien kami. Kalau kami mah siap aja mencari konstruksi hukum yang untuk mengamankan klien kami. Ingat,
Kalau dia tidak terbukti dengan laporan perzinannya, bakal ada laporan lagi balik ke dia. Laporan palsu dan fitnah. Juga pasti klien kami juga, kita juga yang masih tidak akan tinggal diam. Kita juga akan mencari konstruksi hukum untuk yang pasti untuk menghadapi ini. Semua yang terbaik lah. Mudah-mudahan dia mau ngikutin, kan kalau udah namanya punya suami, ngikutin suami dong, ya kan? Nah, insya Allah itu buat cucu-cucu semua boleh tinggal di situ. Tapi kalau mama enggak, mama punya rumah sendiri, enggak. Buat cucu aja, cucu semuanya boleh tinggal di situ buat pengajian, buat dakwah, boleh dipakai. Itu rumah yayasan. Kalau soal 69M itu harus dibuktikan dulu. Jadi itu dari rekening Arifin Wakaf, ya memang saldo terakhirnya 6 jutaan. Dan diduga memang digelapkan karena itu harus diselidiki, di mana Ustadz Arifin kan ada videonya sama saya ya, yang bilang kita nggak ada utang, saldo kita 100M lebih. Nah, sepeninggal beliau kemana saldo 100 miliar lebih itu? Bahkan sekarang kabarnya guru-guru nggak digaji, terus banyak yang nggak dibayar. Nah, itu harus ada audit, sebabnya itu kita minta audit dan tidak dilaksanakan. Carut-marutnya Asikro ini karena amanah, karena wasiat dari Ustadz tidak dijalankan, dan ada penyakit yang namanya wahan yang akhirnya membuat semua ini berantakan. Karena waktu itu saya mau gugat Pak, nggak jadi kan? Bukannya nggak jadi sebetulnya, saya memberikan waktu untuk mereka melakukan perbaikan dan audit. Tapi semakin kesini, hari ini kita lihat bukannya jadi lebih baik, bahkan membuat pelanggaran yang lebih lagi. Ya itu nanti terserah dari para pewakaf ya, dan juga yang terlibat. Ya kalau memang itu ada pelanggaran di situ, merubah wakaf sendiri menjadi hibah itu tidak boleh dan bisa dipidanakan. Nah, apalagi wakaf yang berupa akte dirubah di bawah tangan. Coba ditanyakan ke KUA yang mengeluarkan akte wakaf, bisa nggak dirubah jadi hibah? Setahu saya di Indonesia tidak bisa. Dan pemasukan Azikra dalam pengertian operasional yayasan itu tidak sama lagi seperti dulu. Nah, jadi dalam keadaan yang berubah seperti itu, logikanya adalah tidak mungkin lagi kita mempekerjakan banyak orang. Ada tempat-tempat yang mungkin tadinya memang cukup aktif ya, menemani, menyiapkan, membantu dan sebagainya. Dengan meninggalnya beliau, posisi itu sudah tidak ada. Nah, artinya kondisi seperti ini kan tentu menyebabkan mungkin ada yang kecewa gitu kan, ada yang tidak bisa menerima, apalagi membandingkan, zamannya Ustadz Arifin dulu nggak begini, kenapa sekarang begini. Menurut saya itu tidak fair ya. Alvin Faiz ini tentu tidak nyaman bagi mereka. Nah, sehingga wajar kalau kami dari pihak keluarga merasa bahwa memang figur Alvin Faiz ini agak sulit kalau dipertahankan sebagai pengganti beliau dalam tanda kutip sebagai ketua Dewan Pembina. Nah, sejak itu kita melihat bahwa Alvin diterpa banyak gosip ya, terutama masalah-masalah pribadi ya, dan itu pelan-pelan sudah dikonfirmasi banyak yang tidak benar. Tapi kami melihat ya mungkin ini juga bagian dari upaya untuk melengsarkan Alvin supaya tidak menjadi ketua Dewan Pembina, atau okelah mungkin dianggap Alvin tidak pantas ya, atau mungkin terlalu dini. Kalau menurut saya ini bukan masalah pantas tidak pantas ya. Kalau menurut saya yang namanya anak pertama dari figur ketokohan Ustadz Arifin, tentunya perlu kita perjuangkan supaya Alvin ini
bisa semakin baik dan semakin baik. Nah, tapi ada faktor ketidaksabaran gitu ya. Ada faktor ketidaksabaran sehingga orang-orang yang tidak sabar mungkin agak gerah gitu dengan figur Alvin, sehingga terjadilah pergantian ketua pembina dari Alvin kepada Ustadz Syukur. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.